Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya saudara dan kita semua pada hari ini? Doa dan harapan saya semuanya ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin dibawa menjadi pribadi yang dengar-dengaran pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau isi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dibawa menjadi pribadi-pribadi yang lembut dan mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Pimpin kami dengan kebenaran firman-Mu yang menjadikan kami terus semakin serupa dengan Engkau. Bapa, kami rindu biar Engkau terus berbicara melalui renungan hari ini. Bukan saja kami mendengarkan, tetapi kami juga melakukan firman Tuhan itu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema buka hati dan lakukan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat ini adalah penggalan dari kisah seorang janda di Sarfat yang menerima mujizat Tuhan melalui Nabi Elia. Kisah terjadinya mujizat di Sarfat setelah Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit yang letaknya di sebelah sungai Yordan. Nabi Elia bersembunyi sesuai perintah Tuhan, dan dalam persembunyiannya Tuhan juga memerintahkan burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ketika sungai Kerit menjadi kering, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diam di sana. Lalu Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memberi makan, tercatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Di Sarfat ini terdapat seorang janda yang sedang mengumpulkan ranting-ranting kering, dan di kota tersebut juga sedang dilanda kemarau yang sangat panjang. Lalu Nabi Elia berseru kepada janda tersebut agar ia diberi minum. Sementara mengambil air, Nabi pun berseru kembali untuk meminta sepotong roti. Dan janda Sarfat pun menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti sedikit pun kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli." Lalu Nabi Elia berkata kepada janda tersebut, "Jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang engkau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Dan Allah akan membuat tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai hujan turun ke bumi." Tercatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-14. Keadaan susah apapun, jangan batasi kuasa Tuhan. Karena Tuhan mau menolong bagi orang yang membuka hati dan melakukan firman-Nya. Hal penting untuk kita mengerti dari seorang janda yang bukan umat Tuhan, tetapi ia juga mau mendengarkan dan mempercayai tentang Tuhan yang hidup dari orang yang tidak ia kenal. Sesungguhnya janda ini adalah seorang yang tidak mempunyai harapan, karena hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak pada buli-bulinya. Air hanya sedikit dalam kendinya, bahkan hanya beberapa potong kayu api. Janda ini pun tidak memiliki harapan untuk keberlangsungan hidupnya. Tetapi ketika ia membuka hati dan melakukan firman Tuhan lewat apa yang diucapkan oleh Nabi Elia, maka terjadi mujizat dan janda tersebut mengalami perubahan hidup karena ia percaya dan tidak membatasi kuasa Tuhan, bahkan tidak peduli dengan kenyataan yang dihadapinya. Penting sekali membuka hati dan lakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kemahakuasaan Allah yang melampaui akal, pikiran, dan kekuatan kita. Dan itu nyata, bahkan ada terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kemahakuasaan Allah yang melampaui akal, pikiran, dan kekuatan kita, itu nyata ada di tengah-tengah kehidupan kita.
Mari kita hendaknya belajar memahami apapun yang terjadi, entah itu pergumulan hidup maupun masalah yang sedang dihadapi di tengah-tengah kehidupan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap beserta kita untuk dapat melalui semua pergumulan yang kita hadapi. Tuhan punya banyak cara dan jalan agar kita diselamatkan dari berbagai pergumulan yang ada. Kembali kepada seorang janda di Sarfat yang menghadapi permasalahan yang membutuhkan roti untuk kehidupannya. Dan ia memperolehnya karena mau membuka hati dan melakukan firman Tuhan yang diucapkan oleh hambanya, yaitu Elia. Sekarang keputusan untuk bertindak sudah ada di tangan kita. Apakah kita mau membuka hati dan melakukan firman Tuhan saat firman itu disampaikan? Atau kita skip dan berkata firman itu bukan untuk saya? Bila kita bertindak untuk men-skip dan tidak terima firman Tuhan dengan berbagai alasan, itu sama halnya dengan membatasi kuasanya. Mari saat kita menjalani kehidupan dan terjadi hal-hal yang tidak masuk akal, jangan kita membuatnya menjadi rumit dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin sembraut. Cukuplah bertindak seperti seorang janda di Sarfat, yaitu dengan membuka hati dan lakukan dengan penuh percaya. Maka kita akan terus menerima mujizat sampai Tuhan sendiri memberhentikannya. Jadi, untuk tidak membatasi kuasa Tuhan, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan melalui renungan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau membawa kami untuk kami dengar-dengaran. Dan bahkan Tuhan, kami bukan hanya sekedar tahu firman-Mu, pimpin kami supaya kami membuka hati, membuka seluruh mata rohani kami, agar kami melakukan firman ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar kami tahu akan firman Tuhan. Biarlah Engkau terus membawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengalaman bersama dengan Engkau. Ketika Engkau hidup, kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti akan kehidupan-Mu, dan kami menyerahkan tentang hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun langkah, pikiran, dan perkataan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa menyukakan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya.